Sebelum kalian belajar SvelteKit, kalian harus sudah menginstal Node.js. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Mario dan selamat datang di tutorial SvelteKit yang telah aku buat ini. Nah, jadi dalam tutorial kali ini, kalian akan belajar tentang apa aja yang kalian perlu ketahui tentang Svelte dan SvelteKit untuk bisa membuat aplikasi kalian sendiri. Nah, dari tutorial ini sudah disiapkan sebuah aplikasi yang akan melist hal-hal favorit kalian apa aja. Kayak dalam konteks ini bakal ada list favorit food, favorit quote, dan favorit video. Jadi misalnya dalam favorit food kita bisa kayak nge-delete food yang kita consider udah bukan favorit kita lagi, atau kita bisa nambah favorit food. Kalau favorit quote bakal cuma nge-list quote dari Kanye West aja sebenarnya. Dan untuk favorit videos bakal nge-list video-video yang kita sukai. Nah, untuk part pertama kali ini kita akan membuat aplikasi tentang favorit food dan favorit quote di part kedua, favorit videos di part ketiga. Oke, jadi itu what will you build-nya. Nah, sekarang apa itu Svelte? Jadi Svelte adalah sebuah front-end JavaScript library, yaitu sebuah tools yang biasa digunakan oleh developer untuk membuat aplikasi yang bisa lebih cepat dibandingkan misalnya kalian menggunakan vanilla HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, misalnya kalian sudah terbiasa dengan React atau Vue, belajar Svelte ini pasti akan terasa jauh lebih mudah karena kalian sudah mengerti tentang banyak konsep dari si Svelte itu sendiri. Tapi nggak apa, nanti bakal aku jelasin lagi tentang banyak konsep-konsep front-end JavaScript library di video kali ini. Nah, selain Svelte, itu ada juga yang kali ini kita pelajari adalah SvelteKit. SvelteKit itu sendiri adalah sebuah framework di atasnya Svelte yang digunakan untuk server-side rendering, terus mempermudah development dari Svelte itu sendiri. Jadi itu semacam kayak tools di atasnya Svelte itu sendiri. Jadi Svelte udah bagus, ini diperbagus lagi. Dan biasanya digunakan untuk membuat aplikasi server-side rendering. Nah, kenapa menggunakan Svelte? Jadi ada pro dan kontra dari menggunakan Svelte. Yang pertama itu faster development dan record view. Maksud dari faster development itu sendiri bukan maksudnya bakal kalian jadi lebih cepat pasti nge-develop suatu aplikasi. Tapi reload dari Svelte itu sendiri, misalnya kalian kayak nge-build aplikasi Svelte atau kalian nge-develop dan kalian ngeganti kode pas kalian develop itu, hot reload-nya bakal lebih cepat daripada React atau Vue. Nah, lalu yang kedua adalah easy to learn, yaitu mudah untuk dipelajari karena saya ini menurutku juga sangat mirip dengan JavaScript vanilla, cuma jauh lebih enak. Lalu yang ketiga adalah good performance, yaitu performanya sangat baik dibandingkan kayak teman-temannya Angular, React, sama Vue. Dan kodenya juga dikit. Kalian perlu lebih dikit nanti kode dibandingin misalnya pakai React, Vue, atau Angular. Nah, kekurangannya itu sendiri yang pertama adalah small community. Dia itu komunitasnya masih sangat kecil ya. Gara-gara memang Svelte itu sendiri masih baru. Dan terutama untuk SvelteKit itu bahkan masih versi 1 atau 0 seingat aku. Jadi masih benar-benar baru. Lalu yang kedua adalah tools dan library-nya immature. Artinya kayak nggak banyak tools dan library yang ada dibandingin kayak misalnya React atau Vue. Kayak seperti contohnya, kalau di React itu sendiri kalian misalnya mau menggunakan library buat date picker, ada namanya React Date Picker. Tapi misalnya di Svelte itu sendiri masih belum ada yang bagus, atau setidaknya nggak sebanyak pilihannya nggak sebanyak misalnya kalian pakai React atau pakai Vue. Oke, nah tadi udah ngebahas tentang Svelte itu sendiri. Kenapa kita pakai SvelteKit sih dibandingin kita pakai Svelte aja? Jadi yang pertama itu adalah keuntungannya ada SSR, dari SvelteKit itu ada SSR. Lalu yang kedua ada API root. Jadi kalau kalian pernah mendevelop menggunakan Express, kalian akan familiar dengan nama API root itu sendiri. Jadi kalian bisa membuat API juga menggunakan SvelteKit ini. Lalu root manajemennya sangat mudah ya, karena si
rute-rutenya itu sendiri sudah di manage oleh si SvelteKit-nya, dibandingin kalau pakai Svelte bakal harus kayak nge-register dan semacamnya, lebih ribet. Lalu yang keempat, basically Vanilla React versus Next.js. Nah, jadi bagi yang belum familiar dengan term ini, kalau si Vanilla React ini jadi kayak seperti Svelte, dan Next.js ini seperti SvelteKit. Jadi misalnya kalian menggunakan Svelte, banyak fungsionalitas yang kurang, sama seperti kayak di React, misalnya kalian menggunakan React Vanilla. Jadi menurutku kayak pakai SvelteKit aja gitu, biar lebih gampang memudahkan kalian juga dalam pembelajarannya. Tapi misalnya nanti juga mau pakai Svelte juga nggak apa-apa gitu, soalnya Svelte juga sama bagusnya. Oke, jadi yang perlu kalian lakuin pertama-tama adalah copy command ini, npm init svelte at next favorite up di command line kalian. Jadi aku bakal klik cmd, terus cd desktop size projects, habis itu kita init si svelte next favorite up. Nah, proses ini bakal makan waktu beberapa saat ya, jadi bakal aku skip dan sampai ketemu di masa depan. Oke, ini aku udah selesai buat kayak ngedownload si Svelte at next-nya ini sendiri buat scriptnya. Aku disuruh untuk milih apakah skeleton project atau SvelteKit demo app. Untuk kali ini kita bakal pilih skeleton project dan kita bakal menggunakan TypeScript. Nah, bagi yang belum terbiasa menggunakan TypeScript juga nggak apa-apa, soalnya nggak banyak bagian dari tutorial ini yang pakai TypeScript. Dan kalian juga bisa membiasakan diri menggunakan TypeScript, soalnya belajar TypeScript itu sangat memudahkan banget development dibandingkan kalian pakai JavaScript. Add ESLint itu buat code linting, buat kayak ngecek apakah kode kalian ada inkonsistensi, ada dan semacamnya. Jadi kita pakai. Prettier juga pakai. Nah, oke, sip. Jadi kita bisa cd directory favorite up. Habis itu kita bisa ketik code ketik buat ngebuka itu di Visual Studio Code. Sebentar. Nah, terus sebelumnya kita bakal nge-install beberapa extension. Dan misalnya kalian mau pakai code editor lain juga nggak apa-apa. Cuma aku rekomendasiin banget Visual Studio Code sih, soalnya bakal ngebantu banyak. Kayak contohnya snippet kayak gini, terus kayak IntelliSense-nya namanya kayak buat pokoknya developer experience-nya bagus lah kalau VS Code ini. Jadi pertama-tama kalian bisa download file for VS Code ini, extension dari VS Code, biar ada bisa kalian lihat kode highlighting-nya. Nah, setelah itu kita bakal close terminal yang ini dan buka terminal di dalam Visual Studio Code ini. Hotkey-nya kalau kalian nggak tahu, klik terminal terus new terminal. Ini ada hotkey-nya. Nah, terus di terminal kali ini kita bakal pertama-tama harus install semua dependensi yang diperlukan oleh SvelteKit ini. Jadi kita bakal tulisin yarn install atau npm install. Namun karena aku biasa pakai yarn, aku bakal pakai yarn install. Oke, di sini aku udah beres ngedownload semua dependensinya dan udah bisa mulai ngedevelop aplikasinya. Jadi pertama-tama yang mau aku bahas adalah folder structure dari si SvelteKit ini. Jadi pertama-tama itu ada source folder, itu dimana kode kalian ada. Lalu dalam source ada routes. Nah, di routes ini sendiri
kalian bakal bikin rute-rute dari aplikasi kalian. Ini misalnya di dalam roads ada folder namanya food.felt. Habis itu ada kayak h1 hello world. Terus kalian save. Nanti di aplikasi Svelte-nya bakal kalian bisa buka /food dan bakal ngerender si page ini. Jadi satu rute ini satu page, satu file. Kalau index berarti di slash di misalnya localhost 3000. Terus untuk komen buat nge-start aplikasinya adalah yarndev atau npm rundev kalau kalian menggunakan npm. Coba kita buka localhost 3000. Ini close yang lama. Nah, ini sudah terlihat aplikasi Svelte Kit kita. Nah, pertama-tama kita bisa coba beberapa fitur Svelte Kit, yaitu sepertinya adalah hot reload atau live reload yang dilakukan. Jadi setiap kali ada perubahan di kode, bakal ada perubahan juga di browser kita. Jadi nggak usah perlu refresh atau semacamnya. Lalu ada juga fitur Svelte, yaitu kalian bisa menambahkan variabel dalam aplikasi kalian. Seperti misalnya kalian mau bikin sebuah aplikasi yang bisa menambah atau mengurangi suatu bilangan, kalian bisa membuat sebuah variabel bernama count, lalu buat fungsi add_count yang akan menambahkan count dengan 1, decrement count yang akan mengurangi count dengan 1. Lalu kita display si count-nya ini misalnya di h1 ini. Lalu kita ada button kurangi, tambahi. Nah, lalu untuk di Svelte ini sendiri, kalian bisa menambahkan event handler dalam sebuah button dengan menggunakan on.2 klik sama dengan kalau misalnya kurangi berarti decrement count. Kalau misalnya tambahi berarti add count. Sip. Kita bisa lihat 0, 1, 2, 3. Nah, mantap. Jadi bisa kayak gitu. Kemudian kalau misalnya kalian terbiasa dengan React, di React itu ada konsep namanya use effect, yaitu kalian melihat suatu value, misalnya dalam hal ini count, dan mengecek apakah si count ini ada perubahan atau enggak. Dan misalnya ada perubahan, bakal kita lakuin sesuatu dengan perubahan tersebut. Jadi di Svelte ada caranya dengan menggunakan $sign seperti ini. Jadi misalnya aku bikin $count kali 2 itu tik 2 count kali 2 itu kan. Berarti si count kali 2 ini gak dideklarasiin ya pakai $sign. Dia bakal ngelihat si variable count ini apakah ada perubahan atau enggak. Dan misalnya ada perubahan, nilai dia bakal langsung ke update dengan si nilai count ini dikalikan dengan 2. Jadi misalnya kita di bawahnya ada count kali 2. Ini harusnya bisa. Error. Count kali 2 is not defined. Mungkin harus deklarasiin dulu. Count 2. Oh, sama dengan. Punten sintaknya ternyata sama dengan count kali 2. Nah, sekarang dia bakal kali 2 dari count yang sebenarnya. Oke. Nah, selain itu
si file ini sendiri, untuk mengubah title dari sebuah page dari docals 3000 ini, kalian bisa menggunakan svelte head, lalu tambahin title, atau kalau misalnya kalian pengen ada meta dengan description juga bisa. Misalnya home. Nah, dia bakal langsung berubah jadi home. Oke. Jadi untuk yang pertama ini kita bakal ngebuat si favorite up homepage-nya itu sendiri. Dan untuk itu kita bakal menggunakan CSS yang udah aku siapin. Jadi kalian bisa lihat di description dan itu bakal ada link ke CSS yang bisa kalian kopas dan langsung masukin ke project kalian. Jadi ini bisa langsung di copy. Habis itu bikin folder baru di source namanya styles index.css. Paste di sini. Lalu untuk menambahkan si index.css ini di semua file, kita bisa menggunakan di file itu ada yang namanya layout page. Tapi untuk sekarang kita bakal pakai import biasa dulu. Ada /styles /index.css. Nah, dan karena ini udah ditambahin stylenya, dia bakal berubah. Mungkin nggak terlalu kelihatan banyak ya sekarang. Sip. Pertama kita bakal ganti si titlenya ini jadi 5 up deh namanya. Buat namanya favorite up. Dan kita bisa bikin, ini ikutin aku dulu aja, karena ini sebenarnya kayak semacam CSS biasa. Button group, di button group kalau ada button class button, kita copy 3 kali ke bawah. Lalu kita yang pertama ini favorite food, lalu ada favorite what, dan terakhir ada favorite videos. Coba di save dan lihat. Oke, udah kelihatan ada 3 ini. Dan untuk men-center biar ada di tengah si ketiganya ini, kita pakai div class center. Terus ini kita klik alt, terus klik arrow up, save. Nah, ini udah kelihatan. Kemudian kalau bisa kalian lihat di sini kayak si ininya, misalnya diklik gak bakal kemana-mana kan. Oleh karena itu di setiap button aku bakal tambahin link gitu, anchor tag, href ke food, lalu yang ini href ke quote /a, yang di bawahnya adalah anchor tag, href ke videos. Nah, bisa diklik sekarang dan bakal ke route masing-masing. Kalau klik di favorite food, dia bakal ke food.felt yang tadi kita buat. Oke, dan keenakan dari file itu sendiri, dia tuh sangat cepat ya buat ganti rutenya. Alasannya adalah karena dia itu termasuk satu yang namanya single page application, yang kalau kalian terbiasa di React atau Vue, itu aplikasi yang kayak nggak perlu reload lama gitu, nggak kayak mungkin Laravel atau Angular kalau misalnya kalian biasa nggak develop pakai itu. Oke, lalu kemudian kita bakal bikin supaya si styles ini auto import di semua halaman. Kalau kalian lihat sekarang di /food, misalnya kalian refresh, nah ini kenapa tiba-tiba stylenya jadi berubah gitu kan. Nah, ini dikarenakan kalau kalian nge-rutenya dari awal, kalian kan nge-import si /index.css ini kan. Tapi misalnya kalian begitu klik link ini, kalian bakal pindah ke food.felt.
Cuma karena kalian navigasinya dari sini, kalian bakal udah ngimport si styles.index.css ini. Tapi misalnya kalian refresh, berarti kalian pertama kali ngakses kan di halaman ini ya. Makanya si index.css ini gak bakal keimport. Nah, salah satu caranya adalah kita pakai import lagi di script ini. Misalnya di save, dia bakal keluar lagi kan. Di refresh juga gak bakal ngilang. Cuma salah satu cara yang lebih enak lagi adalah menggunakan layout.svelte. Jadi layout.svelte ini apa? Ini adalah kayak sebuah file yang bakal diimplementasiin ke semua page svelte kalian. Jadi misalnya kalian tambahin header atau footer, navigation bar gitu, pengen di semua page atau footer yang di semua page, itu kalian paling enak pakainya di layout.svelte ini. Selain itu juga buat hal kayak import yang semua file pasti bakal pakai juga enak di sini. Terus kita bisa save. Nah, misalnya aku tambahin kayak h1 hahaha gitu kan. Dia bakal keluar h1 haha gitu. Nah, tapi yang disebut dot ini kan /foot ya. Kenapa dia nggak bakal keluar hello world ini? Gara-gara kita belum ngedefinisiin namanya slot. Jadi si slot ini bakal seperti children di React, yaitu dia bakal apapun yang kalian ada di halaman ini bakal ditambahin ke slot gitu. Jadi misalnya aku ini ada haha kan. Lalu di index.svelte ini itu ada yang ini 5 up dan semacamnya. Nanti bakal ditambahinnya ke bawahnya haha ini, gara-gara si slot di bawah haha. Misalnya kalian tambahin footer, nanti item kalian bakal di sini, terus footer bakal di bawahnya. Makanya sangat enak misalnya pakai si layout ini buat kayak misalnya ada yang sama, biar kalian gak usah nulis ulang kode kalian. Oke, pas udah di save si slotnya ini, dia bakal langsung kelihatan si hello world-nya si foot.svelte. Nah, di layout ini juga kita bisa tambahin navigation bar biar lebih enak navigasi di antara page kita. Makanya bakal dibuat dulu navigation barnya. Navigation. Habis itu ada enter tag yang hrefnya ke home. Kita bakal tulis aja 5 up. Dan ada list. Di sini ada enter tag yang hrefnya ke /foot. Favorite food. Copy 3 kali. Ini quote videos. Ini /foot, ini berarti /quote, dan ini /videos. Di save, dan harusnya nah ini udah jalan, dan jadinya di homepage pun walaupun aku belum tambahin apa-apa, dia bakal ada si headernya ini. Yang homepage ini hapus aja biar nggak ke double, dan yang ini dihilangin aja. Oke, jadi itu dulu untuk setup proyeknya, dan kita bakal masuk habis ini ke section untuk ngebuat si favorite food ini. Sampai ketemu di section lanjutnya.